Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Adapun acara yang akan dikedepankan, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Untuk mengefektifkan waktu dan agar lebih barokah lagi, mari kita awali acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Siti Nur Halimah. Saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul pembahasan yang efektif. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pengertian efektif. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Yang ketiga yaitu hakikat pembelajaran efektif. Hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Yang kedua, metode yang bervariasi sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas menjadi hidup. Yang ketiga, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Yang keempat, suasana demokratis di sekolah. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu kondisi yang efektif. Dalam menciptakan kondisi yang baik, hendaknya guru memperhatikan dua hal. Yang pertama, kondisi internal, yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi internal merupakan kondisi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Adapun kondisi eksternal yaitu kondisi yang ada di luar pribadi manusia. Adapun langkah-langkah kondisi efektif yaitu 1. Melibatkan siswa secara aktif. 2. Menarik minat dan perhatian siswa. 3. Membangkitkan motivasi siswa. 4. Memberikan pelayanan individu siswa. 5. Menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Adapun pembahasan yang keempat yaitu suasana pembelajaran efektif. Ada beberapa suasana pembelajaran yang efektif yaitu 1. Suasana belajar yang menyenangkan. 2. Suasana bebas. 3. Pemilihan media pembelajaran dan metode yang sesuai. Adapun pembahasan yang kelima yaitu upaya memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif. Upaya-upaya yang dilakukan ini merupakan usaha dalam menciptakan sekaligus memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif, yaitu antara lain: yang pertama, tanggung jawab pendidik. 2. Penata lingkungan belajar. 3. Cara pengajaran pendidik. Adapun pembahasan yang keenam yaitu strategi pembelajaran efektif. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif, diperlukan strategi yang tepat agar pembelajaran dapat belajar dengan optimal. Adapun poin-poinnya, yang pertama yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang kedua, esensi belajar. Yang ketiga, rangkaian aktivitas belajar. Yang keempat, hasil pembelajaran. Dan yang kelima, kualitas belajar. Adapun pembahasan yang ketujuh yaitu manajemen pengajaran efektif.
Manajemen pengajaran efektif yaitu pengelola atau manajemen kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, manajemen efektif. Manajemen efektif adalah hasil dari jumlah faktor. Tidak ada cetak biru ataupun pedoman yang sederhana bagi manajemen kelas yang efektif. Yang kedua, manajemen efektif mendorong keberhasilan murid. Yang ketiga, manajemen efektif bebas dan tidak terbatas. Yang keempat, efektif manajemen bersifat konsisten. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengajar yang efektif. Mengajar efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar yang Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengajar yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu konteks, yang kedua fokus, yang ketiga sosialisasi, dan yang keempat individualisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Siti Nur Halimah yang telah memaparkan materinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tadi di awal kita awali acara ini dengan pembacaan basmalah. Mari kita akhiri acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.